sebut nama arwah kita semua yang sudah meninggal dunia, muslimin muslimah, guru-guru kita, sahabat dan saudara kita yang sudah meninggal dunia. Kembalilah wahai ahlal kubur khususan ala kulli muslimin wal muslimat wal muslimin wal mu'minat lakal kal ijabah bil barakah al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pada Allah kita berdoa untuk sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit. Kita mohonkan untuk diberikan kesembuhan yang sempurna, baik penyakit lahir, penyakit jasmania yang bisa diobati dengan pendekatan medis melalui ilmu kedokteran dan dirawat di rumah sakit atau di balai pengobatan, di puskesmas dan di klinik-klinik. Mudah-mudahan diberikan kesembuhan sempurna yang tidak menimbulkan penyakit berikutnya. Juga untuk sahabat-sahabat kita yang menderita penyakit hati, mudah-mudahan diberikan oleh Allah kecenderungan untuk senantiasa bertakwa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan ibadah sebagai bagian dari pendekatan diri kepada Allah dan menjadikan mereka dihilangkan dari penyakit-penyakit batin yang memberatkan. Allahumma adhibil ba'sa rabban nas isfi wa anta sabila safiya illa sifauka sifaan la yughadiru saqama as'aluka al-ijabah bil barakah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa kita negeri kita tercinta, mudah-mudahan negeri kita dijadikan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang dihuni oleh penduduk yang taat beragama, taat menjalankan syariat agama Allah dan menjadikan dirinya senantiasa cinta damai, menjalin kerjasama, kebersamaan, bergotong royong, kemajuan bersama, sejahtera bersama, menjadi negeri yang adil, makmur, marif, halal, binawi. Mudah-mudahan negeri ini juga ditakdirkan Allah dipimpin oleh orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh-soleha, yang senantiasa menjadikan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongannya, senantiasa menambahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengabdikan dirinya untuk kemaslahatan masyarakat dan menjadikan pengabdiannya pengabdian yang didasari oleh keinginan untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Untuk para pemimpin dan para pejabat yang zalim, yang khianat, yang tidak bisa dipercaya,
yang lepas dari tanggung jawab, yang hanya mementingkan dirinya, kelompoknya, keluarganya, sahabat-sahabatnya sendiri, kelompok dan kroni partainya sendiri, serta koalisinya sendiri. Mudah-mudahan Allah segera balas dengan balasan yang setimpal atas apa yang dilakukannya, dan digantikan dengan pemimpin yang lebih baik yang akan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Allahumma ya Allah ya Rabbana, jadikan negeri kami negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nas'alukal ijabah bil barakah al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita juga berdoa kepada Allah untuk diri kita masing-masing. Mudah-mudahan diri kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala memiliki nafs yang mutmainnah, yang akan senantiasa tenang, tentram, bahagia, istiqamah, berjamaah, mengikuti kehidupan ini, dan kita bermohon dijadikan Allah orang yang memiliki nafs yang mutmainnah, yang dipanggil dengan panggilan indah, ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan selama hidup kita dijadikan orang yang senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bersabar atas musibah dan derita, senantiasa segera bertobat kepada Allah ketika berbuat salah dan dosa, dan senantiasa ikhlas menghambakan diri kepada Allah dalam situasi apapun, tentunya dengan memanfaatkan keadaan dan situasi yang ada, ikhlas menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bermohon dijadikan orang yang senantiasa segera islah dengan sesama, menjalin silaturahim, memperbaiki keadaan, untuk meningkatkan kualitas kehidupan, dan mudah-mudahan kita dari silaturahim ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan kesempatan memperoleh harta yang thayyibah dan barokah, mendapatkan kesempatan untuk senantiasa terus-terusan memperbaiki kualitas diri, meningkatkan kualitas ibadah, sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, kelak di akhirat dimasukkan ke dalam surganya Allah, dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma awin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wa afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarri nar. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسألك الإجابة بالبركة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbi ighfir lana amin ya Allah ya Rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Mari kita sama-sama ucapkan kita dan kita
Kita berharap bacaan ya ini menjadi diri kita mendapatkan apa yang kita ingini, syariatnya kita mohon kepada Allah, hakikatnya Allah lah yang mengabulkan semua permintaan kita. Kita hembuskan dengan nafas sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Hidup, ingin hidup yang penuh makna, bahagia, istiqamah, berjamaah dalam mempelajari Al-Quran, membacanya, memahaminya, mengamalkannya, menikmatinya, dan menyebarluaskannya. Karena kita yakin apa yang disampaikan Rasulullah Nabi Muhammad SAW, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ketika belajar dan mengajarkan, maka kita insya Allah akan menjadi orang yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW, khairun nas man qala umur sunnah amal. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Dan sebaik-baik manusia adalah yang banyak manfaatnya bagi manusia yang lainnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Mudah-mudahan kita termasuk manusia terbaik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi hanya kepadanya. Karena Allah menciptakan jin dan manusia itu tujuannya adalah hanya satu, yaitu supaya mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di bulan Ramadan al-Mubarak, Ramadan yang penuh berkah, Ramadan yang disucikan oleh Yang Maha Suci, kita sampai ke bulan Ramadan ini dalam keadaan insya Allah berkah, sehat walafiat, mampu menjalankan ibadah yang sudah menginjak hari ketiga. Alhamdulillah. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran adalah cahaya dan Al-Quran adalah pemberi petunjuk kepada manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, otomatis Ramadan mendapat keberkahan dari bulan yang dipilih Allah sebagai bulan diturunkannya di bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik dari 1000, namanya Lailatul Qadar. Dan insya Allah kita ingin sampai ke malam Lailatul Qadar. Siapa yang menginginkan dua cahaya dalam dua kegelapan, maka ingatlah ada dua cahaya yang bisa hadir dalam dua kegelapan. Dua cahaya itu adalah Al-Quran dan Ramadan. Di Al-Quran dan Ramadan itu dua cahaya yang luar biasa. Kita dapat cahaya matahari saja gembira. Apalagi ini Al-Quran lebih hebat dari matahari. Ramadan lebih hebat dari matahari. Sampai kepada kita, maka kita di bulan Ramadan ini kita usahakan mendapat sinar dari Al-Quran dan sinar dari Ramadan. Al-Quran dan Ramadan ini menurut salah satu hadis yang diungkapkan, disebutkan bahwa akan menjadi penerang di dua kegelapan. Di mana kegelapan itu? Kegelapan di alam kubur. Gelap pada di alam kubur teh cenah, saya juga belum ke sana. Tapi dalam beberapa hari terakhir ini saya mengumpulkan sahabat dan juga saudara saya, ternyata benar gelap. Ya, gelap. Artinya sampai di situ itu yang di atas pada melihat berdiri, ya, yang di bawah kita turun ternyata benar gelap, hanya kelihatan yang ada di situ. Karena bertiga di dalam kubur, Bu. Ibu belum pernah masuk ke dalam kubur, sekali-sekali itu bunyiin alam kuburnya terus asup adon sare didinya punya ya, cobaan 5 menit baru tong lila-lila, insya Allah gancang yang naik sama bapak lalu ganggu ya.
Padahal kita itu berdiri, apalagi kalau tidur dibungkus kain, apa itu bisa walah, kayak haridang dulu, teuing dacan ngalaman cek itunya. Tapi yang jelas di alam kubur itu pasti akan gelap kecuali akan ada dua yang bisa menerangi, yaitu Al-Quran dan ya insya Allah di alam kubur, di kuburan maksudnya di alam kubur, tapi bukan berarti mayitnya, ruhnya akan gelap kalau dia tidak memuliakan Al-Quran dan tidak memuliakan roh. Yang kedua, kegelapan yang akan terjadi ketika matahari dan bulan dan segala isi dunia ini bertabrakan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha dan seterusnya, maka pada saat itulah dunia ini gelap gulita. Yang akan menjadi penerang adalah Al-Quran dan tentunya juga kita meyakini siapa yang akan paling bercahaya pada saat itu, yaitu orang yang paling memuliakan Al-Quran dan paling memuliakan Ramadan. Siapa itu? Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Konon kabarnya Bapak Ibu, Kanjeng Nabi itu kalau kepada Al-Quran, Masya Allah, ya beliau membacanya itu terusan berkali-kali sampai kadang-kadang katanya kakinya sampai bengkak ketika beliau tahajud sambil membaca ayat-ayat Al. Bisa Bapak Ibu bayangkan dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah itu pernah sholat malam Bu ya, sholat malam. Menurut para sahabat, sholat malam Rasulullah dan sahabat ikut di belakangnya. Mungkin sholat tarawih, mungkin sholat tahajud, wallahu alam. Tapi konon kabarnya sholat malam ya di bulan Ramadan. Ketika Rasulullah menjadi imam, Bapak Ibu, tahu di belakang ada sahabat, tahu ya. Berarti tidak tahu bahwa di belakang ada sahabat. Kemudian setelahnya membaca surat Al-Fatihah di rakaat pertama, kemudian beliau membaca surat Alif Lam Mim Al-Baqarah. Ya, berapa ayat Bu? 286. Dibaca Bu, baca Bu. Ya, selain itu makan dipilihan tungtung nawubu aku alam filana nyebutnya. Nah, ini dari baca dari Alif Lam Mim sampai terakhir dari ayat 286. Menurut para sahabat dikira akan selesai, akan ruku, akan Allahu Akbar. Ternyata enggak, dilanjutkan ke surat Ali Imran. Dikira mau depannya aja. Ternyata sampai akhir ayat. Berapa surat Ali Imran ayatnya dulu? Pas. Dikira geus 286 Al-Baqarah tambah 200 Ali Imran diteruskan karena campur bahwa ida kaubatnaan Anisa diteruskan karena Anisa seberayat Bu sok gancang tinggal ibu karena kitanya tidak bisa dikira geus tapi ke Anisa terus karena bayang tebu jika ibu lamun gitu milu langsung naleos ya terbuat hayang pipis nyebutnya gitu punya. Jadi saking Rasulullah itu cintanya kepada Al-Quran, beliau bacanya itu makin hari makin senang. Beda aja kurang, bekililah beki, bosen, siga tumila nyebutnya, bekililah beki, bosen tumila diadu, bosen mutadarus, bekililah beki, bosen non buktina, kakak lebih kapoe kasakat tuh oke, guys berkurang antara arus punya bosen. Berikutnya, adalah ketika bulan Ramadan itu Rasulullah banyak sekali membaca Al-Quran. Dan tentunya kita juga paham bahwa di bulan Ramadan bacaan Al-Quran dilipat gandakan. Artinya bahagialah kita kalau masih ada rasa jorojoy, masih ayah seneng dengan Al-Quran. Ulah dugika urang naudzubillah nepi ka sebel, nepi ka teu resep. Minimal atuh ngadangukeun Bu rek sare teh setel tah aya kaset atau aya handphone surat panjang surat pendek kapan geus apal ibu nya surat panjang keun beneran tapi ka sare tibra
Kita mah handphone aku 8 jam baca Quran di Al-Fatihah tapi kaan Anas. Sadakeun Bu. Saya asudes juga begitu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sahur, sahur, sahur. Udang ibu teh tadi ngadengin pas alif lam mim aina minal jinnati wan nas. Jadi ibu teh hatam tapi nu hatam nahen ibu nama bo. Alhamdulillah mending gitu Bu daripada nyetel terus jangan disetel nanti jangjing-jangjingnya. Tapi ibu barang udang teh astagfirullahaladzim biar teh keur nyanyi keur joget jeung penyanyinya bategunya sing horeng ngan dinangim. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini di saum Hafid Al-Quran di sebelah kanan hadir, sebelah kiri hadir, depan hadir, dan suasana ini baru saja hujan cukup deras, sekarang sudah berkurang atau sudah berhenti. Alhamdulillah di dunia maya sana kembali lewat jalur internet. Zoom meetingnya dari Ibu Is di Bandung ya, kemudian Pak Ahmad juga di Bandung, kemudian Ibu Hilda dari Cirebon dan Ibu Irin dari Cirebon. Yang lainnya kelihatannya masih berusaha untuk bergabung. Baik Bapak Ibu, kita bahagia istiqomah berjamaah baca. Yang akan kita baca hari ini adalah surat Ali Imran mulai ayat ke 159. Hari ini yang akan kita baca 8 ayat 159 sampai dengan 164 dari surat Ali Imran. Di sini akan ada beberapa yang harus kita perhatikan tentang makna dan isi dari surat Ali Imran 159 sampai 164. Mari kita sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi liyanta lahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lanfaddu min hawlik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr. Fa'idza ajamta fatawakkal 'alallah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman ditujukan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, mengingatkan atas karunia yang telah diberikan kepadanya dan kepada orang yang beriman. Tatkala Allah menjadikan hati beliau lembut kepada umatnya yang mengikuti perintah dan meninggalkan larangannya, serta menjadikan beliau bertutur kata baik kepada mereka. Artinya, dan tidak ada sesuatu yang menjadikan kamu bersikap lemah lembut kepada mereka kalau bukan karena rahmat Allah yang diberikan kepadamu dan kepada mereka. Ingat Bapak Ibu, kaitan dengan peristiwa perang Uhud. Ya, ini kaitan masih dengan peristiwa perang Uhud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadinya begitu dikumpulkan para sahabat berjumlah 100 muslimin, 1000 yang akan siap berangkat menuju perang Uhud. Sebelum berangkat 300 orang protes tidak mau berangkat, mending di sini, tidak usah duduk ke Uhud karena panas. Waktu itu konon kabarnya di bulan Ramadan. Kemudian berikutnya yang 700 berangkat, di tengah perjalanan yang 300 komplain, ya Muhammad, ya Rasulullah, ngapain mesti ke sana, kita tunggu di sini aja mereka. Kan pasti mereka akan lewat sini. Ingat waktu itu pasukan dari kaum kafirin jahiliyah Quraisy berjumlah 3.000 orang akan menyerbu kota Mekah, akan balas dendam karena sudah kalah di perang Badar setahun sebelumnya. Jadi setahun yang lalu, Ramadan tahun lalu, mereka kalah di perang Badar. Ada satu orang yang ngunek-ngunek, perempuan, karena apa? Ayahnya dan saudaranya terbunuh di perang Badar. Kemudian ada satu lagi yang ayahnya terbunuh juga di perang Badar, yaitu Khalid bin Walid dan Hindun. Nah, dua orang ini yang akan menjadi algojo bagi kaum muslimin di Jabal Uhud. Mereka memimpin pasukan. Kok banyak orang Mekah? Ada 3.000 orang. Ingat Bapak Ibu, yang menjadi pasukan kaum kafirin dari Mekah itu bukan hanya orang Mekah, tapi tentara bayaran. Ingat ya, tentara bayaran. Kalau seperti itu kita bayangkan sekarang orang Israel yang membunuhi orang Palestina itu bukan orang Israel, bukan hanya tentara Israel, tapi tentara bayaran. Karena Israel cuma sedikit penduduknya ya. Jadi mereka tentara bayaran. Kenapa dibayar merusak sesuai dengan bayaran? Menurut perintahnya bunuhin aja, menurut perintahnya silahkan hancurkan aja, maka mereka nggak mikir, lakukan saja. Demikian juga waktu itu, ya perang Uhud ini tidak berimbang. 1.000 kalau secara total jumlahnya melawan 3.000. Tapi yang sampai ke medan perang hanya sepertiga dari 1.000. Karena tidak semua sampai ke tempat yang namanya Jabal. Ya, 300 tertinggal, 300 tertinggal di tengah, berarti sisanya tinggal sekitar 300-an lagi yang sampai ke Jabal. Diaturlah di situ strategi yang harus dilakukan. Ketika strategi yang harus dilakukan diatur oleh Kanjeng Nabi, kemudian mereka tetap taat, maka mereka menang. Jadi di setengah main, tadi deh, sebelum jam istirahat, karena perang oke jam istirahat, ya, maka kaum muslim ini menang. Karena menang, maka si orang kafirin Quraisy itu tunggang langgang lari. Begitu lari, yang ditinggal apa? Harta-hartanya, ontaknya, kudanya, kemudian baju-baju perangnya, termasuk pedang-pedangnya, mereka tinggal. Akhirnya apa? Kaum muslimin rebutan. Begitu yang di bawah itu rebutan, yang di atas yang pasukan panah, mereka tertarik dengan harta, maka mereka turun. Lupa akan tugasnya untuk tetap menjaga di atas. Apa yang terjadi ketika kaum muslimin sedang berebut harta di bawah, maka si Khalid bin Walid mengatur strategi. Yuk, mumpung muslimin ini sudah tergiur dengan harta, gampang dibagi sembako sehingga pohon goreng oke dipilih, kan orang itu punya, maka tertipu. Kemudian Khalid bin Walid naik ke atas punggung bukit, ya, di atas kuda, naik ke atas punggung bukit, kemudian menyerang dari
atas bukit menyerbu kaum muslimin yang sedang ribut berebut harta. Termasuk kaum pemanah itu sudah tidak berdaya karena sudah berada di bawah. Tidak tempat yang ditentukan Rasul. Pada saat itulah ya konon kabarnya menjelang maghrib pasukan kaum muslimin terdesak sehingga tidak ada satu orang pun yang masih ada di medan perang. Yang ada tinggal Rasulullah di dalam di kemahnya, kemudian itu pun diserbu oleh orang-orang kafirin Quraisy. Konon kabarnya ada yang menyebut 7, ada yang menyebut 9, ada yang menyebut 11 dari orang muslimin sahabat Rasulullah yang syahid membela melindungi Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah mau ditumbak, mereka nancap tumbaknya itu mereka tahan sehingga nancap di dadanya. Ada yang Rasulullah mau ditebas, maka dia yang pasang badan. Sampai-sampai terakhirnya Rasulullah juga kena giginya rontok, kemudian konon kabarnya ada yang terluka. Masya Allah. Pada saat itulah mereka teriak karena Rasulullah kemudian katanya jatuh, disebut jatuh mungkin karena terjebak atau karena mungkin terdesak. Mereka teriak, Rasulullah terbunuh. Mereka teriak, Muhammad terbunuh. Lapor kepada Khalid bin Walid. Kemudian Khalid itu percaya bahwa Nabi Muhammad terbunuh. Akhirnya dia teriak, yuk pulang yuk ke Mekah. Kan kita tujuan ke sini bukan mau menghancurkan manusia yang lain. Kita hanya ingin membunuh Nabi Muhammad. Jadi ingat Bapak Ibu, orang kafirin Quraisy itu bukan mau menghancurkan agama, tapi ingin membunuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika disebutkan oleh salah seorang dari prajurit